Dia sangat sulit untuk move on dan tidak akan ikhlas jika kamu bahagia dengan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Channel. Seperti biasa pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman kemudian. Oke, tema kita untuk readingan kali ini, dia sangat sulit untuk move on nih dan tidak akan ikhlas ketika kamu bahagia dengan orang lain. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kartu yang pertama aku punya The Devil, teman-teman. The Devil muncul hadir sebagai energi pembuka, dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kondisi kehidupan kamu selama ini ya, ataupun kehidupan di masa lalu kamu ya, teman-teman, seperti itu. Jadi memang dapat aku lihat secara visualisasinya ya, teman-teman, sebuah hubungan yang sebenarnya sangat toksik sih ya, sebuah hubungan yang didasarkan hanya karena materi, hanya karena nafsu ya, dan hanya karena sebuah paksaan ataupun keterpaksaan, teman-teman, dan bahkan tidak menutup sebuah kemungkinan ya ada seperti guna-guna yang mempengaruhi sehingga tingkat kesadaran seseorang itu menjadi lupa, teman-teman ya. Jadi dengan kata lain, mungkin kebahagiaan ataupun sebuah hubungan yang kamu jalani di masa lalu itu cukup menyakitkan banget. Oke, cukup menyakitkan sehingga ketika kamu merasa hubungan tersebut benar-benar toksik, kamu menyadari hubungan tersebut sudah tidak pantas dan tidak layak untuk dipertahankan, maka wajar sih sebenarnya ketika kamu memilih untuk keluar dari fase tersebut. Oke, bisa jadi juga sebuah hubungan yang toksik itu, teman-teman, itu menyangkut tentang apa ya? Pengkhianatan, ya, suka melakukan kekerasan, teman-teman ya. Mungkin juga suka manfaatin, ya, dan itu tadi ya, hanya sebagai pelampiasan belaka, teman-teman. Jadi pokoknya hal-hal yang selalu negatif yang kamu rasakan, mohon maaf ya. Tetapi mungkin itulah sebuah realita yang selama ini terjadi di dalam kehidupan kamu. Tetapi ya karena situasi dan kondisinya yang membuat kamu nggak bertahan, nggak bisa kuat ya. Kamu nggak bakal kuat gitu sih. Kamu nggak kuat banget ketika harus melewati masa-masa sulit itu, sehingga ya kemungkinan kamu memang pergi dari hubungan yang sangat toksik tersebut ya. Meskipun berat, tetapi memang ini sebuah jalan yang terbaik yang harus kamu lakukan, teman-teman. Kenapa? Karena ketika kamu tetap bertahan dalam situasi dan kondisi ini juga, aku rasa kamu bakal sulit memperoleh sebuah kebahagiaan yang kamu harap, gitu. Ya, adanya kok, ada apa ya, teman-teman ya? Ada hal-hal yang memang harus kamu putuskan ketika kamu merasa ini udah nggak benar nih, gitu sih. Ya, ini nggak benar. Kamu harus berontak, kamu harus melawan. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah ini ya, meninggalkan segala sesuatunya yang mungkin sudah kamu jalani kemarin, teman-teman. Ya. Nah, pada akhirnya apa? Aku punya justice di sini, teman-teman. Justice ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah keseimbangan, keadilan, kemenangan. Ya. Sebuah kondisi kehidupan yang sepertinya kali ini Tuhan akan memberikan sebuah jalan dan petunjuk kehidupan yang lebih baik terhadap kehidupan kamu. Dengan kamu terlepas mungkin dari dia, ya, seseorang yang aku maksud katakan toksik, teman-teman. Pada akhirnya kamu akan memperoleh sebuah kebahagiaan yang baru. Ya, bisa jadi kebahagiaan yang baru itu menyangkut tentang dari segi ekonomi kamu nih bagus nih, ya, teman-teman. Mungkin kamu ingin lagi apa ya, ngejar karir,
ya usaha kamu atau seperti itu teman-teman, itu bagus rezekinya, jalan rezekinya kamu malah lebih bagus. Berarti kan memang selama ini siapa kamu mengetahui siapa biang kehancuran di dalam kehidupan kamu? Ya ternyata pasangan kamu sendiri, mohon maaf teman-teman, meskipun nggak semua ya. Oke. Dan kemudian keadilan dan di sini bisa jadi sebuah kehidupan baru ini terjadi di dalam kehidupan kamu, kebahagiaan kamu nih. Apa? Ya mungkin terkait dengan pasangan hidup, kamu beroleh, kamu dapatkan, tetapi hal yang akan semakin membuat seseorang yang aku maksud dan aku katakan sangat toksik ini teman-teman, dia nggak bakal menerima, dia nggak bakal ikhlas di sini. Kalau dikatakan dia nggak bisa move on, dia nggak bisa melupakan kamu, dia nggak ikhlas dan akan mengusik, itu mungkin akan dia lakukan, ya. Dan bahkan segala cara akan dia lakukan di sini, teman-teman. Dia nggak peduli apapun itu. Jika memang tujuannya nggak tercapai, maka akan banyak hal ataupun banyak pihak yang akan menjadi apa ya namanya, apa ya namanya teman-teman, seperti bakal menjadi kambing hitam. Jadi siapapun orang-orang yang mungkin dekat dengan kamu, maka bisa jadi dia yang akan dicelakai ataupun mungkin kamunya yang bakal dicelakai teman-teman. Ya, teman-teman dengan apa itu tadi? Karena dia orang toksik, orang yang cukup nekat dan kemudian dia juga mungkin menggunakan black magic dan kuna-kuna ya. Seperti itu. Ya, untuk menutup jodoh kamu, rezeki kamu dan lain sebagainya ketika memang kamu tidak ingin kembali lagi bersama dia. Karena seseorang yang memiliki pola pikir ataupun seseorang yang mohon maaf bodoh ya teman-teman, ketika sudah mengetahui kehidupan track record di dalam kehidupannya sudah buruk dan dia mau menerima seseorang itu kembali. Jadi memang harus membuka mata selebar-lebarnya di sini teman-teman. Ya, keputusan yang sudah kamu ambil itu mungkin sudah cukup tepat gitu sih. Meskipun berat, ya meskipun sulit, tapi mau bagaimana? Ya, daripada mungkin kamu selamanya tersiksa berada di, ya ibaratkan neraka ya. Ya lebih baik kamu keluar ya seperti itu teman-teman. Nah, oke. Pada kata berikutnya aku punya ini, ada judgment. Kamu jangan khawatir, kamu jangan takut ya teman-teman. Ya, pasrahkan segala sesuatunya terhadap Tuhan masing-masing. Itu yang paling terpenting. Ya, lebih dekatkan diri kamu terhadap Tuhan masing-masing. Kenapa teman-teman? Karena dialah yang bakal bisa memberikan kamu sebuah proteksi yang baik ya. Dari orang-orang yang berniat nggak baik terhadap diri kamu ya. Seperti itu teman-teman. Dan bahkan mungkin terhadap seseorang ya, terhadap hubungan kamu. Kalau dikatakan selalu berharap ini orang, ya itu tadi ya teman-teman, berharap ingin terus mengejar kamu. Kenapa ya? Mungkin dinilai kamu kembali, kamu sukses nih. Kok setelah berpisah mungkin meninggalkan dia ya, kamu terlihat lebih cantik, lebih tampan ya, lebih kaya, lebih banyak duit. Ya pokoknya lebih banyak lebihnya ya, lebih positif ya teman-teman, itu dia. Itu yang membuat sebenarnya dari dia itu semakin nggak bisa move on teman-teman, nggak bisa melupakan kamu. Iya ada, kalau dikatakan ada penyesalan ya mungkin seperti itu juga. Ya, tetapi aku rasa sebuah penyesalan itu hanyalah sebatas apa ya teman-teman ya, sebuah bentuk upaya yang dilakukan agar kamu mungkin kasihan. Ya, padahal kalau misalkan kamu kembali bersama dia, kamu akan kembali kecewa di sini. Aku punya Seven of Wands loh. Jadi tujuh tongkat ini kartu yang menggambarkan bahwasanya kamu akan terbelenggu kembali ketika kamu terjebak dengan ucapan, rayuan. Ya, teman-teman, memang sih namanya manusia tidak tahu ya, teman-teman. Bisa jadi kemarin dia jahat, hari ini detik ini dia menjadi baik. Tidak ada yang tidak mungkin kok. Akan tetapi ketika kamu sudah memutuskan untuk pergi di dalam kehidupan asmara rumah tangga yang toksik, yang penuh dengan hal-hal yang hanya ya keburukan, teman-teman, nggak ada kebaikan sama sekali ya. Mohon maaf, mungkin dia memang juga orang yang suka apa namanya, berselingkuh ya teman-teman. Ya itu tadi lah, pokoknya hal-hal yang buruk. Jadi jangan sampai kembali masuk ke dalam jurang lubang yang sama deh teman-teman. Ya sambut kebahagiaan kamu yang baru, nggak peduli ya teman-teman, jangan mempedulikan juga ya dia mau berbuat seperti apa, berbuat apa, jangan khawatir teman-teman. Ketika kamu punya Tuhan, ya kamu punya Tuhan, kamu punya apa ini teman-teman, harus punya keyakinan juga di dalam diri kamu ya. Jadi kebahagiaan itu aku yakin teman-teman akan kamu dapatkan, karena bakal ada sebuah kehidupan baru juga nanti. Kebahagiaan baru mungkin itu mengenai tentang kehidupan asmara baru ya teman-teman. Oke, mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini ya. Ambil sisi positifnya teman-teman dan buang jauh yang negatif. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.